Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Harum Puspita Rahmat dari kelompok 9 Sistem Operasi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi generasi ketiga. Sistem operasi generasi ketiga. Sistem operasi generasi ketiga menandai era baru dalam komputasi, ditandai oleh penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan konsep multiprogramming yang memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Generasi ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan sistem operasi generasi sebelumnya, yang hanya dapat menjalankan satu program pada satu waktu. Era ini melahirkan konsep multitasking dan time sharing yang memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi sumber daya komputer secara efisien. Lalu, karakteristik sistem operasi generasi ketiga. Yang pertama, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sistem operasi generasi ketiga mengadopsi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran yang lebih mudah dipahami dan digunakan oleh programmer dibandingkan dengan bahasa mesin yang digunakan pada generasi sebelumnya. Yang kedua, multiprogramming. Konsep multiprogramming memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan, meningkatkan efisiensi penggunaan CPU dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, sistem berbagi waktu atau time sharing. Time sharing memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi sumber daya komputer secara bersamaan. Setiap pengguna diberikan alokasi waktu tertentu untuk menjalankan program mereka, menciptakan ilusi bahwa setiap pengguna memiliki komputer sendiri. Yang keempat, manajemen memori. Sistem operasi generasi ketiga memperkenalkan teknik manajemen memori yang lebih canggih, seperti paging dan swapping, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan memori dan mengurangi fragmentasi memori. Lalu, perkembangan teknologi yang mendorong sistem operasi generasi ketiga. 1. Peningkatan kemampuan hardware. Perkembangan hardware seperti CPU yang lebih cepat dan memori yang lebih besar memungkinkan komputer untuk menjalankan program yang lebih kompleks dan mendukung multiprogramming. Kedua, pengembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pengembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran memungkinkan programmer untuk menulis program yang lebih mudah dipahami dan dipelihara, sehingga mendorong adopsi sistem operasi generasi ketiga. Ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi. Meningkatnya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputer, terutama CPU dan memori, mendorong pengembangan sistem operasi generasi ketiga yang mampu menjalankan beberapa program secara bersamaan. Lalu kita lanjut ke contoh-contoh sistem operasi generasi ketiga. Lalu, yang pertama ada Unix. Dibuat pada awal tahun 1970-an, Unix adalah sistem operasi yang sangat berpengaruh dan menjadi dasar bagi banyak sistem operasi modern, termasuk Linux dan MacOS. Unix dikenal dengan kemampuannya dalam mendukung multiprogramming, time sharing, dan manajemen memori yang canggih. Lalu ada IBM OS 360. OS 360 adalah sistem operasi utama yang digunakan oleh IBM System 360 yang menjadi komputer mainframe populer di era 1960-an dan 1970-an. OS 360 memperkenalkan konsep multiprogramming dan time sharing, serta manajemen memori yang canggih yang menjadi standar bagi sistem operasi berikutnya. Lalu ada juga Multics. Multics atau Multiplex Information and Computing Service adalah sistem operasi yang dikembangkan bersama oleh MIT, Bell Labs, dan General Electric pada tahun 1960-an. Multics adalah salah satu pionir sistem operasi multiprogramming dan time sharing, dan banyak konsepnya kemudian diadopsi oleh sistem operasi lainnya. Lalu kita lanjut ke dampak sistem operasi generasi ketiga terhadap komputasi modern. 1. Multitasking. Sistem operasi generasi ketiga memperkenalkan konsep multitasking yang memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan, meningkatkan efisiensi penggunaan CPU dan sumber daya lainnya.
Kedua, time sharing. Konsep time sharing memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi sumber daya komputer secara bersamaan, membuka jalan bagi komputasi terdistribusi, dan model cloud computing yang modern. Yang ketiga ada interaksi manusia-komputer. Sistem operasi generasi ketiga membuka jalan bagi peningkatan interaksi manusia-komputer dengan mengenalkan antarmuka pengguna grafis atau GUI dan perangkat input seperti mouse dan keyboard. Kita lanjut ke penutup. Sistem operasi generasi ketiga telah memainkan peran penting dalam evolusi komputasi modern. Fitur-fiturnya yang inovatif seperti multiprogramming dan time sharing telah menjadi dasar bagi sistem operasi modern yang kita gunakan saat ini. Sistem operasi generasi ketiga juga telah membuka jalan bagi pengembangan teknologi baru seperti termuka pengguna grafis dan jaringan komputer yang telah membentuk cara kita berinteraksi dengan komputer dan menggunakan teknologi. Sekian untuk generasi ketiga hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.